Salam Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya berharap Bapak dan Ibu semua tetap semangat, tetap sehat, dan yang paling penting tetap bergairah untuk mengasihi dan mencintai Tuhan. Nah Bapak dan Ibu semua, pagi hari ini firman Tuhan akan bertemakan tentang God's protection atau perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu nats firman Tuhan akan diambil dari kitab Mazmur pasal 23. Bapak dan Ibu bisa baca keseluruhan daripada kitab Mazmur pasal 23 ini. Tapi untuk menyingkat waktu pagi hari ini, kita akan membaca hanya di ayat yang keempat. Tapi sebelum kita baca bersama-sama, mari kita tundukkan kepala berdoa. Tuhan, yang kami tahu Engkau Tuhan yang terbukti dan teruji dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak terkalahkan dalam hidup kami. Kami mengagumimu dan kami menghormatimu Tuhan. Izinkan pagi hari ini kami belajar sesuatu tentang Engkau. Supaya kami bukan hanya kenal Engkau, tapi kami mengalami Engkau dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu siap menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu pagi hari ini. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Mari Bapak dan Ibu kita baca di dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah Bapak dan Ibu, dari satu ayat ini kita akan belajar 3 kebenaran. Karena saya merangkum ada 3 kebenaran yang dapat kita pelajari bersama-sama. Bapak dan Ibu, kitab Mazmur pasal 23 ini hampir setiap malam saya baca. Hampir setiap malam. Ya, jadi ada rema yang begitu kuat yang muncul karena saya sering baca ini. Dan inilah yang saya ingin bagikan untuk Bapak dan Ibu semuanya. Nah, kebenaran yang pertama adalah begini. Lembah kekelaman itu tidak terelakkan. Jadi dengan kata lain, siapapun itu akan mengalami yang namanya lembah kekelaman di dalam hidup. Apa lembah kekelaman itu? Lembah kekelaman itu adalah sebuah musim di mana itu sebuah musim yang tidak enak buat hidup kita, sebuah musim yang berat dalam hidup kita. Kitab Pengkhotbah pasal 3 mengingatkan kepada kita kan ada 28 musim kehidupan. Ada musim menangis, ada musim tertawa, ada musim meratap, ada musim tarian dan lain sebagainya. Nah, lembah kekelaman itu berbicara tentang suatu keadaan yang membuat kita nggak enak. Mungkin kita ditipu, mungkin kita dikhianati, mungkin kita dibohongi, mungkin bisnis kita sedang anjlok, mungkin rumah tangga kita sedang alami hubungan yang tidak baik, mungkin sakit kita nggak sembuh-sembuh, mungkin studi kita sedang berantakan dan lain sebagainya. Itu lembah kekelaman. Nah, dalam bahasa Inggris itu tertulis sebenarnya begini. Even though I walk through the valley of the shadow of death, yang artinya itu bukan sekalipun aku berjalan dalam, tetapi sekalipun aku berjalan lewat atau melalui lembah kekelaman. Jadi kata yang tertulis itu bukan dalam tapi melalui. Jadi dengan kata lain begini Bapak dan Ibu, siapapun kita, entah Bapak dan Ibu itu seorang pelayan Tuhan, entah Bapak dan Ibu itu seorang yang biasa, entah Bapak dan Ibu seorang yang mungkin aktif dalam melayani Tuhan atau biasa-biasa aja, mungkin Bapak dan Ibu seorang pebisnis atau mungkin seorang yang di rumah, suatu saat akan ketemu yang namanya lembah kekelaman. Siapapun itu pasti akan mengalami lembah kekelaman itu tidak terelakkan. Tetapi pertanyaannya, apakah berarti Tuhan tidak peduli atau Tuhan cuek atau Tuhan tidak mengasihi kita? Bukan seperti itu. Kenapa itu terjadi? Karena memang dunia ini sudah jatuh di dalam dosa Bapak dan Ibu. Hidup kita sudah jatuh di dalam dosa dan ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Makanya sekali lagi saya ulangi, siapapun kita pasti akan ketemu dengan yang namanya lembah kekelaman. Jadi kalau ada pengajaran yang mengatakan, ayo ikut ke gereja, nanti hidupmu gak akan susah. Ayo ikut ke gereja, nanti hidupmu nanti pasti akan bahagia terus. Ayo ikut ke gereja, nanti kamu pasti akan mengalami sukacita terus. Kalau itu yang diajarkan Bapak dan Ibu, itu artinya itu gak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi saya katakan, lembah kekelaman tidak akan terelakkan dalam hidup saya dan hidup saudara. Coba kita tengok dulu Bapak dan Ibu di dalam ayat yang ketiga. Di sini dikatakan, Mazmur pasal 23 ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saya bertanya, siapa yang menuntun kita? Menurut firman Tuhan dikatakan Tuhan yang menuntun kita. Ternyata saat Tuhan
ayat yang keempat mengatakan, tetap kita suatu saat akan mengalami yang namanya lembah kekelaman. Ya. Sometimes kita sudah berdoa, sudah beriman, sudah sungguh-sungguh, tapi namanya lembah kekelaman itu tetap tidak terelakkan dalam hidup kita. Coba kita tengok sebuah kisah. Bapak dan Ibu tidak usah buka, tapi nanti selesai firman Tuhan ini Bapak dan Ibu bisa baca secara keseluruhan. Ini kisah yang terdapat dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Di mana pada waktu itu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberangi Danau Galilea. Ya, siapa yang menyuruh murid-muridnya untuk menyeberangi Danau Galilea? Yesus. Yesus menyuruh murid-muridnya. Karena disuruh oleh Yesus, maka apa yang dilakukan murid-muridnya? Ya, mereka menyeberang, mereka menyiapkan perahunya. Dan mereka menyiapkan perahu, dan Yesus pun ada di dalam perahu itu. Kemudian pada saat mereka mulai menyeberangi Danau Galilea, di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba dikatakan dalam kitab Markus itu, nanti saudara bisa baca, itu ada tofan yang luar biasa dahsyat. Tofan yang luar biasa dahsyat, dan ombak air itu sampai masuk ke dalam perahu, sehingga dikatakan perahu itu sampai penuh dengan air. Yang menjadi pertanyaan, siapa tadi yang suruh? Tuhan yang suruh. Tapi padahal Tuhan yang suruh, ada Tuhan di dalam perahu, ada Yesus di dalam perahu. Tapi tofan yang dahsyat, dikatakan bukan hanya tofan, tapi tofan yang dahsyat dan ombak yang besar itu masuk ke dalam perahu, sampai perahu itu penuh dengan air. Sampai murid-muridnya itu menjerit-jerit, "Guru, apakah engkau tidak peduli kita binasa?" Yesus bangun dan berkata, "Diam, tenanglah." Seketika yang terjadi apa saudara? Danau itu menjadi teduh sekali. Berhenti yang namanya tofan dan badai itu. Sampai Yesus berkata, "Apakah kamu kamu tidak percaya? Mengapa kamu begitu takut?" Jadi Bapak dan Ibu, padahal Yesus yang menyuruh mereka menyeberang, tapi toh mereka ketemu dengan yang namanya tofan, badai. Dan itu memang itu tidak terelakkan dalam hidup kita. Rasul Paulus, coba kita lihat sebentar. Rasul Paulus itu seorang yang luar biasa mendedikasikan hidupnya untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Tapi apa yang terjadi dalam hidupnya? Apakah dia tidak ketemu dengan lembah kekelaman? Mungkin hampir seluruh hidupnya itu dia ngalamin namanya lembah kekelaman. Dia harus dihadapkan pada mahkamah agama. Dia harus disiksa, didera, dipenjara, ngalami karam kapal. Dia digigit ular dan penderitaan-penderitaan yang lain dia alami. Bahkan dikatakan dalam Alkitab ada duri dalam daging yang dia hadapi. Padahal dia mendedikasikan hidupnya benar-benar untuk melayani Tuhan. Lembah kekelaman tidak terelakkan. Saudara, lembah kekelaman itu kalau secara fisik di Israel sana itu, saudara, kontur tanahnya itu adalah pegunungan. Jadi antara satu dengan yang lain itu ada pegunungan seperti itu, dan di tengah-tengah pegunungan misalkan ada pegunungan yang berjajar seperti ini, di tengah-tengahnya itu ada lembah. Nah, lembah seperti itulah yang dimaksud. Nah, lembah ini kenapa dikatakan lembah kekelaman atau lembah bayang maut? Karena ketika orang melewati lembah ini itu merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Kenapa saya katakan berbahaya? Karena begini, ketika melewati lembah itu banyak predator, ada singa gunung, ada serigala. Belum lagi apa saudara, ada goa-goa yang ada di situ. Ada goa-goa itu banyak ditempati oleh perampok, pencuri. Ya, bukan hanya itu saja. Kalau tiba-tiba terjadi hujan deras, itu tiba-tiba bisa terjadi banjir atau flash flood. Jadi karena air dari atas itu tumpah seperti itu ya saudara, itu bisa saja itu lembah itu menjadi banjir. Dan pandangan kita ketika kita berada dalam lembah tentu sangat terbatas. Nah, tapi kitab ini sudah sangat jelas ya, menjelaskan, ditulis oleh Daud pada waktu dia sebagai seorang gembala, dia menceritakan pengalamannya ketika melewati lembah kekelaman. Jadi yang mau saya katakan, apa yang menjadi lembah kekelaman kita hari ini Bapak dan Ibu? Apa yang menjadi ketakutan kita hari ini? Kita tentu sepakat hari ini kita semua sedang takut dengan yang namanya pandemi virus ini saudara ya. Kita mungkin ada masalah-masalah lain. Selain pandemi kita melihat banyak bencana alam yang terjadi, banyak musibah yang terjadi, dan itu mungkin menimbulkan ketakutan kita. Belum lagi masalah-masalah lain dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam bisnis. Banyak sekali lembah kekelaman yang harus kita hadapi. Dan yang mau saya katakan itu memang tidak terelakkan dalam hidup kita. Semua pasti mengalaminya. Semua pasti mengalaminya. Tapi nanti kalau kita belajar di kata-kata kalimat selanjutnya dari sini, kita akan mengalami hal yang luar biasa.
Meskipun kita lewat lembah kekelaman, tetapi ada hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saya dan hidup saudara. Amin. Nah, jadi kebenaran yang pertama, siapapun kita pasti akan melewati lembah kekelaman. Jadi saudara jangan menyerah, jangan putus asa. Mungkin ada begitu banyak tantangan yang saudara dan saya hadapi hari-hari ini. Begitu banyak masalah, begitu banyak lembah kekelaman yang harus kita lewati hari-hari ini. Melewati begitu banyak tantangan, badai, taufan yang mengamuk sepertinya dalam hidup saya dan hidup saudara. Tapi dengar baik-baik, memang kita harus mengalami itu, Bapak dan Ibu. Semua pasti akan mengalami. Tapi satu hal yang kita tahu, jangan berhenti di tengah jalan. Jangan tanggalkan, jangan letakkan iman kita begitu saja. Tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan ketika kita melewati lembah kekelaman ini. Yang kedua, kebenaran yang kedua. Jadi kebenaran yang kedua adalah seperti ini, saudara. Dalam lembah kekelaman, kita ini jangan dilumpuhkan dengan ketakutan. Ya, sekali lagi saya ulangi. Dalam lembah kekelaman, ketika kita melewati lembah kekelaman, kita jangan sampai dilumpuhkan dengan yang namanya ketakutan. Apa yang menjadi persoalan dalam hidup kita yang terberat? Mungkin persoalan terberat manusia itu adalah kematian, saudara. Tetapi apa yang Yesus lakukan terhadap kematian? Coba kita lihat. Yohanes pasal 16 ayat 33. Yohanes pasal 16 ayat 33. Terjemahan bahasa Indonesia TB mengatakan seperti ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tapi kalau kita baca di versi BIMK, terjemahan bahasa Indonesianya seperti ini. Di dunia kalian akan menderita. Sekali lagi saya ulangi. Di dunia kalian akan menderita. Ya, penderitaan itu macam-macam. Ada yang menderita secara fisik, keuangan, dikhianati, ditipu, dikecewakan dan lain sebagainya. Di dunia kalian akan menderita. Tapi tabahkan hatimu, sebab aku sudah mengalahkan dunia. Aku, kata Tuhan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, persoalan terbesar kita, manusia yang dari manusia adalah kematian. Itu mungkin persoalan terbesar kita. Ya, tapi dengar baik-baik, Yesus pun sudah mengalahkan kematian itu. Yesus sudah mengalahkan kematian. Dia sudah mengalahkan segala macam persoalan yang ada di dunia ini. Dikatakannya, aku sudah mengalahkan dunia. Jadi Bapak dan Ibu, memang rasa takut itu muncul ketika kita menghadapi sesuatu yang masalah yang berat. Bukan hanya satu, kadang-kadang ada beberapa masalah yang datang dalam hidup saya dan hidup saudara. Dan itu ada timbul rasa takut. Tapi dengar baik-baik, kalau rasa takut itu lebih besar daripada pengharapan kita kepada Tuhan, maka seolah-olah kita akan membuat jarak dengan Tuhan. Semakin rasa takut kita besar, semakin jauh jarak kita dengan Tuhan. Semakin besar lagi rasa takut kita, semakin jauh jarak kita dengan Tuhan. Saya berharap Bapak dan Ibu, mari meskipun hari-hari ini kita sedang berada di dalam lembah kekelaman, tapi biarlah pengharapan kepada Tuhan itu melebihi ketakutan kita. Pengharapan kepada Tuhan biarlah melebihi kekhawatiran yang kita hadapi hari-hari ini. Amin. Nah Bapak dan Ibu, hari-hari ini semua orang sedang bingung, sedang takut dengan apa yang lagi berita-berita di televisi yang sedang viral. Dengan vaksin seperti itu ya, bingung, ada pro dan kontra. Ada yang mengatakan, wah vaksin itu berbahaya, vaksin itu mengandung mikrochip, vaksin itu mengandung nano kuantum yang sangat kecil, yang apabila diimplankan kepada tubuh manusia itu bisa mengontrol manusia. Nanti manusia akan seperti zombie, manusia berada di mana ketahuan, nanti nggak bisa nyembah Tuhan, nanti nggak bisa merasakan hadirat Tuhan. Ada sampai pendapat-pendapat seperti itu. Ingat saudara, hari ini itu adalah masa-masa post-truth. Apa itu masa post-truth? Itu adalah masa gini loh, di mana kebenaran itu tidak didasarkan pada data dan fakta, tetapi kebenaran itu didasarkan pada apa? Opini dan keyakinan. Jadi kalau kebenaran itu sudah didasarkan pada opini dan keyakinan, itu yang berbahaya. Ya, karena opini dan keyakinan manusia itu kan berbeda-beda, ada pro dan ada kontra seperti itu. Jadi hati-hati dengan berita yang kita terima Bapak dan Ibu. Ya, hati-hati dengan apa yang kita terima, jangan langsung ditelan mentah-mentah, karena hari-hari ini banyak video-video yang beredar macam-macam isinya dan itu menakutkan, dan
dan tidak sepenuhnya benar. Jadi mari jadi pembawa berita yang benar, jangan jadi pembawa berita yang sifatnya hoax seperti itu. Mengerikan Bapak dan Ibu. Belum lagi nanti ada berita-berita bahwa vaksin ini dikaitkan dengan microchip 66 dan lain sebagainya. Nanti kalau kita pas ketemu ibadah onsite, ibadah tatap muka, mungkin kita akan bisa menjelaskan lebih banyak lagi. Tapi intinya seperti ini Bapak dan Ibu. Mari kita ini jangan terlalu takut, terlalu bingung menghadapi, sebab kita punya pengharapan dalam Tuhan. Ada orang-orang yang mengatakan, wah kenapa ini pemerintah pilih vaksin Sinovac, kan vaksin Sinovac ini sifatnya belum teruji bla 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 dan lain sebagainya. Nah Bapak dan Ibu, yang saya mau katakan, ada banyak alasan pemerintah sudah melakukan yang terbaik, ada banyak alasan. Salah satu yang saya baca, saya ini bukan seorang medis tapi saya membaca literatur. Mungkin nanti kalau suatu saat ada ahli medis mungkin bisa memberikan pencerahan yang lebih baik ya. Karena vaksin itu dalam penyimpanannya, kalau menggunakan vaksin Pfizer itu harus di bawah suhu minus 70. Moderna, kalau vaksin Moderna harus di bawah suhu minus 30. Nah alam Indonesia ini kan tropis dan katulistiwa. Jadi betapa kesulitannya untuk mendapatkan tempat atau logistik untuk menyimpan vaksin yang di bawah minus 70. Kalau Sinovac itu kan menurut literatur yang dibaca, tempat penyimpanannya itu antara 2 sampai 8 derajat Celcius, itu suhu dalam lemari es, kulkas, itu seperti itu. Dan itu bisa disimpan dalam waktu sampai agak lama, seperti itu. Itu salah satu alasan yang dipakai. Tapi intinya, masih banyak alasan-alasan yang lain. Tapi intinya begini saudara, bolehkah orang kita divaksin? Bolehkah kita kalau suatu saat vaksin itu sampai kepada kita, bolehkah kita divaksin? Tentu saja boleh. Karena apa? Karena itu untuk memutus penyebaran COVID-19 dan juga untuk melindungi kehidupan manusia. Ini bukan berdasarkan pendapat pribadi kita ya saudara, tapi juga kita menyelaraskan pemikiran kita dengan apa yang sudah ditentukan oleh sinode, seperti itu. Jadi mari jangan terima berita mentah-mentah yang menakutkan, yang membuat kita ini jadi ketakutan sendiri tanpa ngerti kebenaran yang sesungguhnya. Nah Bapak dan Ibu, lantas apa yang Alkitab katakan ketika kita sedang mengalami ketakutan? Di dalam Alkitab, kata jangan takut itu ratusan kali ditulis saudara. Perintah Yesus, perintah Tuhan yang paling banyak dalam firman Tuhan kepada manusia itu apa? Jangan takut. Itu perintah yang paling banyak yang ditulis dalam Alkitab. Kalau saudara mencari kata jangan takut dalam Alkitab, itu banyak sekali. Nah, saya akan bagikan beberapa ayat saja. Misalkan terdapat dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Siapa yang memegang hidup kita? Tuhan. Bukan dipegang biasa, tapi kita dipegang supreme of God. Dipegang oleh Allah yang luar biasa, yang tangan kanannya itu membawa kemenangan. Lembah kekelaman iya pasti akan kita lewati, tapi janji Tuhan ada kemenangan ketika kita bergantung kepada Tuhan. Amin. Lalu ada juga Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itu dalam perjanjian lama. Ada lagi dalam Ulangan pasal 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wow, luar biasa saudara. Ia tidak akan meninggalkan saya. Katakan dengan iman, Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Katakan sekali lagi bersama-sama, Tuhan tidak akan meninggalkan saya dan tidak akan membiarkan saya. Mungkin saudara berkata, itu kan perjanjian lama, perjanjian baru pun ada dengan jelas dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Jelas sekali firman Tuhan, ayat 5b, firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan ini janji Tuhan. Kalau Tuhan ngomong, dia bukan manusia yang bisa mencela-mencela. Isuk sore, isuk dele, tempe, isuk dele, sore, tempe. Itu manusia. Tapi kalau Tuhan enggak. Apa yang dia ucapkan, iya dan amin. Kalau dia ngomong, kalau dia katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan. Dan itulah yang dia lakukan. Amin.
Nah saudara, jangan sampai begini karena ketakutan, mungkin karena ketakutan karena COVID, karena ketakutan karena pandemi, akhirnya mungkin membuat iman kita akhirnya malah apa? Mungkin tubuh kita tidak di ICU, tapi iman kita yang di ICU. Mungkin tubuh kita nggak pakai ventilator, tapi jangan-jangan iman kita yang dipakai ventilator karena serba takut ibadah, takut ini, takut itu. Nah, mari bangun iman kita, ya saudara. Kalahkan ketakutan kita, kalahkan kekhawatiran kita, kalahkan kecemasan kita. Saya pernah katakan ini kalimat yang tidak pernah Yesus ucapkan. Apa saudara? Dan saudara tidak akan menemukan itu dalam firman Tuhan. Apa? Selamat tinggal. Yesus tidak pernah ngomong seperti itu saudara. Selamat tinggal. Karena apa? Karena memang Yesus tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Apa yang Yesus katakan dalam Matius 28 ayat 20b? Dan dia berkata, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow. Ingat saudara, lembah kekelaman tidak terelakkan dalam hidup kita. Tapi jangan sampai ketika kita berada dalam lembah kekelaman, itu kita berada dalam ketakutan, kita dilumpuhkan oleh ketakutan. Sebab Yesus berkata, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kebenaran yang terakhir, kebenaran yang ketiga. Ingat saudara, kebenaran yang ketiga adalah Tuhan memberikan perlindungan dan penghiburan saat lewat lembah kekelaman. Karena apa? Karena di dalam ayat firman Tuhan Mazmur pasal 23 ayat yang keempat itu mengatakan begini, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mari sekali lagi katakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada itu dalam bahasa Inggris rod. Itu dibuat dari akar kayu yang kuat. Itu panjangnya kira-kira 40 sampai 50 cm. Kemudian bentuknya itu seperti pemukul bisbol, pemukul kasti, bola apa namanya? Pemukul bola kasti seperti itu ya saudara ya. Rod, gada. Fungsinya apa? Fungsinya gada itu saudara tahu, gada itu untuk dilemparkan ketika ada predator, ketika ada musuh dari luar itu datang, gada itu dilemparkan atau diayunkan atau dipukulkan. Itu fungsinya gada. Sedangkan tongkat, kalau tongkat itu bentuknya seperti ini, kayu yang biasa, kayak seperti stick gitu, kemudian atasnya itu ada melingkar seperti kaitan kail seperti itu. Nah fungsinya buat apa? Jadi kalau tongkat itu ketika mungkin domba itu mungkin dia jatuh, kemudian dia akan diambil dengan tongkat itu ya, kepalanya domba biasanya akan masuk di situ kemudian ditarik oleh gembalanya. Daud ngerti persis ini karena dia alami, karena dia seorang gembala pada waktu itu. Ya, dia seorang gembala jadi dia tahu persis. Nah itu fungsinya tongkat. Kemudian juga kalau nanti misalkan ada domba-domba yang jalannya itu mungkin terpisah atau bagaimana, tongkat itu digunakan untuk memukul secara lunak daripada domba-domba itu supaya masuk dalam barisan. Nah itu fungsinya gada dan tongkat. Jadi gada itu untuk memukul dari eksternal dan tongkat itu untuk menolong dari pihak yang dari dalam. Jadi gada untuk menahan musuh dari luar, tongkat untuk melindungi dari dalam. Wow. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa kok sampai Daud itu menggambarkan Tuhan perlindungan itu dengan gada dan tongkat? Pernah Daud menceritakan ini kepada Saul pada saat dia hendak menghadapi Goliat. Pada waktu itu Daud cerita, aku ini mengembalakan domba daripada ayahku, dan kalau ada musuh datang dia katakan, aku akan mengejar, menghajar dan mengeluarkan domba dari mulut singa itu. Wow banget ya, luar biasa. Kemudian dia juga akan dikatakan, apalagi saudara dikatakan itu dia juga akan kalau ada musuh datang berdiri menyerang aku, kata Daud, maka aku akan menangkap janggutnya, menghajar dan membunuhnya. Jadi dia yakin banget dengan gada dan tongkat, domba-dombanya itu aman. Apalagi gada dan tongkat itu di tangan Tuhan. Betapa Tuhan melindungi kita dari musuh yang dari luar, dan Tuhan juga melindungi kita dari dalam kita. Bapak dan Ibu, ada perlindungan double yang Tuhan berikan dengan gada dan tongkat. Ya, jadi mari saya membaca sebuah ilustrasi yang sangat bagus. Jadi begini Bapak dan Ibu, sebelum kita mengakhiri kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Ada sebuah jalan yang menikung, naik berliku-liku. Ya, semua mobil yang lewat di situ pelan-pelan, hati-hati begitu Bapak dan Ibu ya. Hati-hati karena memang jalannya menikung, banyak belokan, banyak tikungan yang cukup tajam. Tapi tiba-tiba ada sebuah
sebuah mobil yang jalannya itu tenang banget. Jalannya itu tenang banget, jadi dia tuh tahu persis kapan dia harus menyalip, dia tahu persis kapan dia harus hati-hati di tikungan, dia tahu persis kapan harus membelok, kapan harus dia ngerem, kapan dia harus masuk ketika tidak ada mobil dan lain sebagainya. Terus selidik ternyata dia dikontrol oleh helikopter yang ada di atasnya. Jadi maksudnya ada orang lain yang berkomunikasi dengan dia yang menunjukkan bahwa kamu harus ke kiri, kamu harus ke kanan, kamu bisa nyalip, di tikungan ada belokan kamu harus hati-hati, belok kanan. Setelah itu kamu hati-hati ada tanjakan. Dia jadi dikasih tahu oleh orang yang ada di dalam helikopter tersebut melalui komunikasi. Sehingga dia bisa melaju dengan sangat nyaman, sangat tenang, sementara mobil-mobil yang lain bingung. Nah, Bapak dan Ibu yang mau saya katakan seperti ini. Kita ini seumpama melintas di jalan yang berbelok. Hidup kita ini, saya dan saudara seperti mobil tadi ya. Banyak tanjakan, mungkin banyak masalah yang kita hadapi dalam hidup kita. Banyak persoalan, banyak tikungan tajam. Banyak persoalan lah yang harus kita hadapi dalam hidup kita. Serba kabur dan gak jelas. Dan itu tentu saja akan membuat kita khawatir dan cemas. Ya, ada yang khawatir soal anak-anak, ada yang khawatir soal pekerjaan, ada yang khawatir tentang keuangan, tentang studi kesehatan, hubungan dengan sesama dan lain sebagainya. Itu seringkali menghantui kita. Tapi saya mau katakan, mari ketika itu datang dalam kehidupan kita, ketika badai itu datang dalam hidup kita, ketika tekanan itu datang dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Mendekatlah dan perbanyak komunikasi kita kepada Tuhan. Amin. Dia akan menuntun kita. Dia akan menolong kita melewati tofan yang mengamuk, melewati badai yang mengamuk. Tuhan akan menuntun saya dan saudara. Amin. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku, kata firman Tuhan. Jadi saya ulangi sekali lagi, dalam hidup kita memang tidak terelakkan untuk mengalami lembah kekelaman. Tapi ketika kita melewati lembah kekelaman, jangan dilumpuhkan dengan ketakutan. Sebab apa? Sebab Tuhan menyertai saya dan saudara. Gadanya dan tongkatnya cukup untuk memberi perlindungan buat saya dan buat saudara. Jadi bagaimana hari ini? Kalau kita sedang mengalami tofan yang mengamuk dalam hidup kita, mengalami masalah yang begitu berat dalam hidup kita, tantangan yang begitu besar dalam hidup kita, mungkin seperti murid-murid yang ada di dalam perahu tadi, di mana ada tofan yang mengamuk, ada ombak yang sampai masuk ke dalam perahu, sampai perahu itu penuh dengan air, sampai seakan-akan kita nggak berdaya. Pilihlah untuk terus mendekat dengan Tuhan, berkomunikasilah dengan Tuhan. Sebab ada gada dan tongkat yang Tuhan sediakan untuk melindungi saya dan saudara. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Thank you buat kebenaran firman. Terima kasih Engkau memberi kekuatan buat kami Tuhan. Ketika kami menghadapi situasi yang sulit, menghadapi tofan badai dalam hidup kami, pilihan kami adalah kami mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab yang kami tahu, Engkau bukan Tuhan yang biasa-biasa, tapi Engkau supreme of God. Engkau gembala yang baik, Allah yang mengasihi kami seutuhnya. Engkau menerima kami, Engkau menjaga kami. Thank you Tuhan. Mungkin kami harus melewati lembah kekelaman yang begitu berat dan tidak terelakkan itu dalam hidup kami. Kadang kami mulai gemetar dan putus asa. Tapi firman Tuhan pagi hari ini membangkitkan semangat kami, membangkitkan gairah kami, untuk kami percaya Tuhan lebih lagi, menaruh pengharapan lebih lagi daripada ketakutan kami. Sebab ada gada dan tongkat yang Tuhan sediakan untuk menolong dalam hidup kami, untuk melindungi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat umat-Mu, jemaat-jemaat yang ada di GPI Rohmadu Tuhan, terus tetap kuat dalam Tuhan. Masalah apapun yang terjadi boleh datang, tapi kami tidak kehilangan iman dan pengharapan dalam Tuhan. Bangkitkan iman kami terus untuk mempercayai Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, demi dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu, pesan kami tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, ya. Tapi juga jangan sampai engkau begitu ketakutan, begitu engkau cemas yang berlebihan. Taruh pengharapan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita.